Tapi kalau secara umum lah ya, secara umum memang proses penjodohan itu memang harus ada penjodohan seperti orang pacaran sebelum dilepas ya. Jadi burung itu memang harus diperkenalkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Laki Kicau. Oke teman-teman, kali ini masih di seputaran Murai Batu sama sukunya Murai ini ada Om Robi Yosanta. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai proses penjodohan ya. Jadi kan selama ini kan banyak teman-teman itu mengira kok susah kali gitu kan menjodohkan Murai Batu. Beda kayaknya seperti saya sendiri kan di Lovebird. Kalau di Lovebird itu biasanya ya udah jodohkan ini kan biasanya langsung berantem sedikit dia kan biasanya jodoh kan. Beda dengan Murai Batu nih. Saya juga baru juga nih main di Murai kan. Di door, landangnya di door, kita door. Udah mulai birahi, tapi tinanya juga belum birahi. Jadi bantai istilahnya itu. Nah, kalau menurut Om itu satu proses yang penjodohan itu dimulai dari apa nih? Proses pertama biar mulai itu jodoh. Jadi kalau penjodohan Murai Batu ya, sebenarnya agak banyak versi dari penangkar, tapi itu berhubungan dengan karakter burung sebenarnya. Jadi kalau ada penangkar A ngomong seperti ini bisa itu memang balik lagi ke karakter burung. Tapi kalau secara umum lah ya, secara umum memang proses penjodohan itu memang harus ada penjodohan seperti orang pacaran sebelum dilepas ya. Jadi burung itu memang harus diperkenalkan dulu, mulai betina dan jantan. Nah, selama proses perkenalan tadi kita harus menaikkan birahi burung, yang dimana burung mainan biasanya kita batasi asupan supaya jangan birahi ya. Kalau burung ditangkaran sebaliknya, kita memang stop food dan maksimalkan di ini pakan-pakan alami ya, jangkrik, proto atau ulat-ulatan. Tapi untuk mencegah, kalau saya ya, untuk mencegah jantan terlalu over birahi, faktornya terlalu naik, nanti biasanya betina yang kita maksimalkan. Maksudnya jantan porsinya agak sedikit dikurangi jangkrik, kalau betina kita full jangkrik atau proto. Harapannya tadi supaya betina tuh melawan di saat dia, biasanya kan burung kalau pertama kali lepas jantan langsung ngerayu dan nyerang biasanya kalau jantannya agak lektor itu. Betina kalau dia berani, dia bunyi, dia ngadap, biasanya dia jantan berhenti dan ngerayu, berhenti dan nyerang, rayu, dan ini biasanya cari glodok kalau udah kita lepas. Nah, banyak yang gagal itu sebenarnya pertama burung itu belum pernah ditangkar dan orang yang punya burung belum tahu karakter burung itu di saat dilepas. Lain kalau burung yang udah pernah jadi bapaan, udah jadi pejantan, ganti betina, kita udah tahu karakter burung. Saya sering burung jantan ganti betina saya lepas langsung bisa, tapi burungnya kita udah kenal, dia bukan tipikal penyerangan, rayunya bagus. Nah, untuk burung-burung yang perdana
Kalau bisa itu memang kita harus standby di saat lepas pertama kali. Kalau Jadi betina, kita kontrol lah. ya artinya betina memang kita lepas duluan 2 hari atau 3 hari sebelum jantan kita lepas di tangkaran. Nanti jantan itu selama proses betina adaptasi di kandang, jantan ada di dalam tangkaran. Kita rawat seperti yang tadi, asupan makanannya, kita perhatikan betina agak lebih. Terus betinanya udah birahi apa belum? Biasanya betina birahi dia berani dekati kandang jantan kan. Dia biasa main di atas kandang. Nah, nanti kalau saya perhatikan ke jantan juga. Kalau dia ngerayunya agak tenang ya, slow ya bawaannya, itu saya coba lepas. Tapi kalau dia ngerayu tapi agak apa ya suaranya, Giras, ngeban ya, ngejar ke dinding, itu agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya itu. Itu faktornya terlalu tuh biasanya. Jadi itu di dortinanya lagi atau gimana? Jadi nanti kalau jantan ganas atau tidak ganas itu tuh akan jadi musibah apa enggak tuh tergantung betina kalau saya bilang. Kalau betina yang diserang itu memang betul-betul udah siap, biasanya dia diserang dia tuh cuma lompat sedikit bunyi enggak. Nah itu mudah-mudahan enggak akan terjadi KDRT ya. Tapi kalau betina yang terlalu ketakutan, terutama betina-betina yang belum pernah jadi indukan ya, dia kan larinya itu udah ada kendali seperti burung liar itu. Nah ini pejantan marah, nyerang. Mungkin harga diri pejantan itu agak direndahkan, tersinggung dia mungkin kalau manusia, kira-kira seperti itu ya. Jadi tambah marah dia dari yang awal kalau betina itu geratak berusut. Nah kalau saya masih saya amati selagi dia belum nangkap. Kalau dia ngejar itu hampir rata-rata burung jantan dilepas pertama kali ngejar. Yang kita perhatikan di saat betina terpojok. Kalau betina itu terpojok ke sudut kandang, pejantan ini menyerangnya nerekam atau nyerang terus berhenti, cuma bunyi-bunyi di depan. Ya. Nah kalau kejadian kayak gitu saya teruskan, tidak saya stop, tidak saya ini. Tinggal kita pantau minimal 1 hari mungkin kita tidak jalan keluar. Artinya kalau terjadi hal yang apa kan rugi ya. Betina juga ada harganya kan kalau sekarang. Jadi diteruskan. Tapi kalau dia tuh nyerangnya tuh nangkap, nah ini ngeri-ngeri sedap. Kalau saya ada trik sendiri sih sebenarnya yang agak jarang orang pakai. Saya tuh buat tempat sembunyi kalau di bawah. Di bawah kandang itu kita kasih triplek yang pas-pas badan burung, atau kandang jantan itu masih saya biarkan di dalam dan sedikit dia bisa sembunyi. Kadang ada yang nyerangnya sebentar, ada yang nyerangnya lama. Jadi kalau betina itu bisa sembunyi, jantan tidak mau dia masuk ke tempat sembunyi betina. Kedua, kalau betina ini udah sembunyi, jantan berhenti nyerang, dia naik ke atas, yang kita khawatirkan kan dia bukan mati diserang. Iya, nggak makan nanti. Yang kejadian sering mati itu mati kelaparan. Iya. Nah kita harus akali, kita taruh kroto atau tempat minum di depan tempat sembunyi itu. Saya ada satu yang kayak gitu prosesnya setelah 1 minggu aja tuh. Tapi untuk mencegah kematian, pakan ditaruh di sekitaran lokasi. Kalau betina itu udah diserang sembunyi, kalau dia keluar dia udah tahu tempat lari. Udah apa ya? Ada sedikit kecerdasan gini burung. Begitu dia udah pernah tahu sembunyi di situ aman, dia akan ngulang ke situ kalau dia diserang. Jadi yang penting kita pastikan burung betina itu dapat makan. Lambat laun 2-3 hari biasanya udah ini juga, udah akur juga. Tapi kalau untuk yang masih baru-baru dan sibuk ya nggak bisa standby, ya saya rasa kalau udah kayak gitu mendingan ini tuh dicabut dulu. Jadi proses penjodohan burung itu gampang-gampang susah. Intinya kita ada feeling burung ini aman atau tidak itu kita yang tahu, kita yang jaga kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah nangkap, megang bulu pundak betina, nyotok, udah. Kalau saya bilang cabut, tidak ada harapan kalau dipaksakan. Kira-kira seperti itulah kalau proses penjodohan saya. Jadi kalau enak pemilihan betinanya ini Om, memang yang udah produksi itu lebih cepat atau ini kan agak susah nih, yang baru-baru istilahnya mulai batu betina yang masih single tadi kan, yang lepas trotol itu memang kurang efektif dibandingkan yang memang udah produksi. Itu gimana ya? Kalau burung
baik pejantan maupun betina yang pernah jadi indukan di tangkaran itu cenderung lebih mudah, karena mungkin dia udah pernah menghadapi pasangan. Betina biasanya kalau udah pernah ditangkar ganti jantan dia pun tidak sesulit waktu kita menjadi pertama. Jadi dia udah tahu menghandle pejantan yang ganas biasanya. Dia cuma menghindar sedikit, lompat bunyi. Ini biasanya jantan mengurangi temperamen serangan itu tadi. Bejantan juga kalau lihat betina yang berani, biasanya dia nyerangnya tidak terlalu ngotot. Serang, lompat, berhenti dia bunyi. Kalau betinanya ada gerasa gerusuk, tidak sembunyi dia ada. Biasanya terus lanjut aman. Gitu. Dan kalau peluang berhasil ya tentu pasti lebih besar peluang yang mantan indukan ya. Pertama pejantan sudah pasti kita tahu dia pernah isi, kawin yang isi. Kalau betina sudah pernah menelur, pernah adaptasi anak. Terus untuk mengangkat birahi sampai dia bertelur itu kan betina indukan lebih cepat. Nah, di saat dia sudah mulai birahi kita jodohkan, itu kan biasanya KDRT kecil kemungkinan terjadi. Nah, betina muda ini walaupun usianya sudah siap, 8 bulan sampai 1 tahun, tapi birahinya dapat itu kan kita tidak tahu, susah juga kita lihat. Walaupun dia di kandang tunggal dia agak manggil-manggil, tapi di tangkaran belum tentu siap ya. Ya mungkin mirip-mirip orang lah ya. Kalau duda sama janda mungkin agak lebih cepat nih jodohnya. Pengalaman ya kan. Nah itu aja lah.